Hidupmu memang seperti orang yang ketiban sial. Hidupmu adalah memperlihatkan bahwa Tuhan tidak berpihak padamu, tetapi sebetulnya tidak begitu. Halo, salam Advent. Kita akan membahas tema yang menarik dan menggembirakan pada kali ini. Karena kita masih dalam suasana Advent, maka kita akan membahas sesuatu yang memberi pengharapan. Mulai dengan satu kalimat, Rejoice, the Lord has come. Menantikan dengan penuh harapan dan akan kedatangan Tuhan di hari Natal nanti, itu harusnya dipenuhi dengan suasana yang membahagiakan. Cuma sayang, seribu sayang, bahwa kita tidak selalu dapat memastikannya. Kadang-kadang pengalaman kita atau peristiwa-peristiwa yang mendatangi kita tidak selalu bisa berkompromi dengan kita. Hal-hal yang seharusnya membuat kita berbahagia belum tentu membuat kita menjadi sungguh-sungguh sukacita. Maka kita harus memastikannya. Sukacita itu sesuatu yang menjadi hak bagi semua orang. Dan itu adalah sebetulnya pokok pencarian semua orang di dunia ini, baik kita sebagai orang Kristiani maupun siapa saja yang mencari kehidupan di dunia. Orang bisa menyebutnya dengan kata senang, dengan kata bahagia, dengan kata gembira. Tetapi sebetulnya yang dicarinya adalah sukacita, karena itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, sesuatu yang mendasar. Kesenangan hati itu menimbulkan perasaan yang nyaman, menimbulkan perasaan yang ingin melakukan sesuatu yang baik. Jadi kuncinya, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan atau sukacita yang sebenarnya, carilah saat di mana kita sungguh-sungguh merasa nyaman, sungguh-sungguh merasa senang, tetapi juga ingin melakukan sesuatu yang baik. Bukan hanya perasaan itu dinikmati sendiri, tetapi menimbulkan suatu gerakan. Dalam Matius 2 ayat 10 dikatakan, ketika mereka melihat bintangnya, mereka bersukacita dan kesukacitaan mereka itu semakin bertambah besar. Kalau kita merasa kegembiraan kita itu meliputi kita dan ada satu alasan buat kita bersukacita, dan itu ditunjukkan oleh sesuatu, maka kita harusnya bergembira, kita harusnya merasa bersyukur, karena itu berarti diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah. Tetapi tidak sedikit juga orang yang menolak hadiah Tuhan itu, karena lebih suka melihat hal-hal secara negatif, karena lebih suka melihat hal-hal yang ada di belakang, karena lebih suka melihat hal-hal kesusahan di masa depan. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu cukuplah untuk hari ini. Meskipun Tuhan mengatakan di dalam Injilnya, kesusahan sehari biarlah untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Tapi pasti hal itu juga menyangkut satu hal, bahwa kalau kita hari ini berbahagia dan bersukacita, maka sukacita kita hari ini adalah untuk hari ini, dan sukacita yang besok akan ada lagi. Tidak usah dicari, tidak usah dipertahankan yang sekarang ini. Cukup dinikmati, disyukuri, maka yang di kemudian hari akan datang dengan sendirinya. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, dan itulah nanti pada hari Natal yang akan menjadi tema dari PGI dan KWI sebagai Natal Nasional kita. Tema Natal Nasional ini sungguh menggerakkan kita. Karena hati kita dipenuhi dengan sukacita, maka kita juga harus dipenuhi dengan semangat untuk bersaudara. Semangat persaudaraan ini adalah suatu gerakan bersama, supaya kita menjalin dan menjamin kebahagiaan itu melalui semangat kebersamaan, toleransi, bersaudara, dan membuat hidup ini menjadi lebih nyaman karena kita saling memahami, saling menerima, dan saling mengerti. Apa bunyi 1 Petrus 1 ayat 22? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hal yang terpenting adalah
selain kita sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan dan sukacita itu, kita harus sungguh-sungguh menjalankan hidup persaudaraan. Persaudaraan itu dimulai dari rumah. Misalnya, kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang serumah. Tema Advent kita, Aku Dikasihi, itu juga sesuatu yang membawa kita pada pengalaman yang sama. Kita harus membuat setiap orang merasa dicintai dan merasa dikasihi oleh Allah melalui cinta kasih orang-orang yang ada di rumah. Maka kita harus mengembangkan itu kepada anak-anak kita. Jangan biarkan mereka miskin pengalaman akan pengalaman kasih. Kalau Anda sering marah-marah, kalau Anda mempunyai perasaan marah atau dendam atau jengkel yang berlarut-larut, maka inilah saat untuk menyelesaikannya. Situasi memang tidak selalu bersahabat dengan kita. Akibat pandemi COVID-19 ini, mungkin masih tersisa di antara kita masalah-masalah ekonomi, atau masalah karena sakit penyakit, atau masalah pekerjaan yang belum terselesaikan. Tetapi masalah itu tidak berarti bahwa kita hilang rasa kebahagiaan, atau kita hilang kesempatan untuk menjadi bahagia. Kita justru diminta oleh Tuhan lebih memperhatikan, lebih fokus kepada keluarga, dan lebih menganggap bahwa kebahagiaan bersama menjadi sesuatu yang penting daripada pencarian-pencarian itu sendiri. Sebab harta mungkin bisa kita cari, bantuan mungkin bisa kita dapatkan, tetapi kebahagiaan itu kita yang tentukan. Kebahagiaan itu kita yang putuskan sekarang. Saya mau baikkan sama anak saya mau baikkan sama pasangan saya mau memperbaiki hubungan kita serumah. Saya mau membuat suasana hati kita menjelang Natal ini menjadi baik. Kita yang tentukan dan kita yang harus membuktikan bahwa itu semua akan membawa sukacita bagi kita bersama. Kalau kita lihat dari pengalaman kita, apakah kita lebih mudah bersukacita atau lebih suka bersedih? Kalau menurut saya, Anda lebih suka bersedih, karena bersedih itu akan ada banyak alasan yang bisa kita raih. Ada banyak hal yang bisa kita salah-salahkan. Misalnya orang ini, orang itu yang membuat pengalaman kita menjadi jelek. Mungkin kita disalahin sama orang ini, mungkin kita dilukai sama orang itu, mungkin kita gagal dalam hal ini, mungkin kita kurang sukses, nggak perfect, dan lain sebagainya. Hal itu bisa saja kita buat dan kita cari sebagai satu alasan untuk kita tidak bersukacita. Tetapi Tuhan katakan, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita. Setiap hari adalah hari-hari bersama dengan Tuhan, dan sukacita itu diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Santo Paulus dalam suratnya di 1 Tesalonika 1 ayat 6 mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Jadi memang suasana orang yang bersukacita itu adalah orang yang pernah mengalami pengalaman buruk, orang yang pernah mengalami pengalaman yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tetapi justru bersama Tuhan, didorong oleh kekuatan Roh Kudus, dia mampu membuat hidupnya menjadi suatu kegembiraan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sehingga itu semua kita anggap sebagai pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kalau Anda tetap memilih pengalaman untuk, ya katakanlah, lebih suka bersedih, lebih suka menangisi masa lalu, atau mungkin lebih suka mengalami atau mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang kelam dan menjadikan hari ini sebagai hari ratapan, maka Anda seperti menolak Roh Kudus yang sedang mengerjakan karya keselamatan bagi kita. Mungkin buat Anda satu hal yang penting yang perlu diingatkan dari suatu ayat yang sangat terkenal dari Amsal 15 ayat 13 adalah baik, yaitu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ternyata selain menjadi obat yang manjur, hati yang gembira membuat muka kita jadi berseri-seri. Jadi kalau Anda mukanya memberenggut atau mukanya tidak menarik, bukan karena Anda tidak menarik atau tidak good looking, tetapi itu karena kesedihan hati yang ada di dalam, maka inilah saatnya untuk kita mengubah hidup kita menjadi berkat mulai dari penampilan wajah kita dulu.
tampilkan wajah yang penuh sukacita, tampilkan wajah yang dirahmati oleh Roh Kudus, dan biarkan suasana Natal bukan hanya pernak-pernik seperti ini, tetapi terutama sesuatu yang ada di dalam. Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, "Inilah hari yang dibuat Tuhan, mari kita bergembira dan bersukacitalah di dalamnya." Anda putuskan untuk sukacita hari ini. Masih ada beberapa hari sampai kepada hari Natal. Dan kalau keputusan itu tidak Anda buat, maka hari Natal yang akan datang hanya menjadi hari Natal yang menyimpulkan bahwa hidupmu memang kurang menarik. Hidupmu memang seperti orang yang ketiban sial. Hidupmu adalah memperlihatkan bahwa Tuhan tidak berpihak padamu. Tetapi sebetulnya tidak begitu. Kita yang tentukan. Roh Kudus sudah menggerakkan. Tuhan sudah memutuskan bahwa kita dirahmati. Kita didorong untuk mengerjakan keselamatan dan untuk membangkitkan sukacita itu di dalam diri kita. Kenapa kita menolaknya? Kenapa kita membungkamnya? Bukankah itu adalah hak kita? Kenapa Anda lebih suka berkisah tentang masa lalu yang pedih? Kenapa Anda tidak lebih menceritakan pengalaman masa depan yang membahagiakan? Apa sih yang benar-benar Anda pegang sebagai sesuatu yang sangat membuat Anda menjadi muram dan hidup Anda menjadi gelap? Apa? Apakah Anda dilahirkan untuk kesedihan itu? Apakah Anda dilahirkan untuk kesusahan itu? Apakah Anda dilahirkan hanya untuk disakiti oleh 1, 2, 3 orang yang menyakiti Anda dan sepenuh hidupmu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman itu? Kenapa Anda begitu memurahkan dirimu untuk sesuatu yang sebetulnya tidak selamanya? Bukankah yang selamanya itu adalah karunia-karunia Tuhan? Bukankah yang selamanya itu adalah berkat-berkat Tuhan yang setiap hari bahkan bisa kita dapatkan secara baru? Saya ingin menerapkan atau menyampaikan usulan-usulan cara bersukacita di akhir renungan singkat ini. Yang pertama, carilah teman. Dengan berteman, Anda mendapatkan inspirasi bagaimana caranya untuk mendapatkan sukacita. Tetapi carilah teman yang membuatmu mengalami sukacita. Bukan hanya senang, dan apalagi hanya teman untuk curhat-curhat atau hanya teman untuk membicarakan orang lain. Yang kedua, pikirkanlah hal yang ringan. Tidak selamanya hal itu berat. Tidak selamanya hidup kita harus serius. Kita sudah mengerjakan hal-hal itu dengan fokus untuk orang lain dalam pekerjaan kita, bukan? Tetapi untuk diri kita sendiri, carilah hal-hal yang ringan, yang pantas membuat kita happy saja. Mengurangi hal yang tidak penting, yang seperti saya katakan tadi. Anda mengingat orang-orang yang menyakitimu dan hanya 1 atau 2 orang itu, tapi Anda terus-menerus menyakiti hatimu, menyakiti harimu. Sekarang kita cari hal-hal yang menyenangkan dan mengurangi hal yang tidak penting tadi. Yang keempat, kurangi Anda merasa tidak punya harta, kekayaan, bakat dan lain sebagainya. Anda mempunyai banyak hal yang menyenangkan hati Anda. Maka Anda juga pantas mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hatimu. Pandai-pandailah membahagiakan dirimu sendiri sebagai awal mula untuk menciptakan sukacita bagi orang lain dan sesama juga. Bayangkan masa kecil atau masa remaja atau masa kapan di mana Anda mengalami sukacita. Kalau Anda ingin ke belakang, tetapi tidak usah memikirkan hal-hal yang kering, hal-hal yang membuat Anda sedih. Tapi pasti di dalam hidup kita di masa lalu pasti ada hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang membawa sukacita. Dan terakhir, semakin memperbanyak aktivitas sosial pada orang yang berkekurangan. Sebab hanya dengan itu kita bisa melihat bahwa kita bukan hanya satu-satunya orang yang berkorban dan dikorbankan. Kita hanyalah satu pengalaman atau peristiwa di dalam dunia ini, dan masih lebih banyak orang yang menderita dibandingkan dengan diri kita. Sebab memberi itu lebih membahagiakan daripada menerima. Di akhir renungan ini saya akan membacakan satu ayat lagi. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu.
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sukacitakanlah dirimu, ambil bagian dalam hak untuk bersukacita, dan ambil bagian dalam hidup bersaudara dengan orang lain. Dan Natalmu yang akan datang akan menyambutmu dengan sukacita. Salam Advent, Tuhan memberkati.